Pada gambar, ini ada gambar di bawah. Batang sangat ringan, ini batang yang ini maksudnya, diberi beban M pada ujung kanan. Dan ditahan oleh penumpu P, dan tali dengan tegangan F. Gitu. Ya, saya sudah sampai di sini. Sehingga terjadi kesetimbangan. Awalnya panjang lengan kiri ini dari F, gaya F, atau dari tali ke penumpu, itu sama dengan A. Nah, saat itu terjadi kesetimbangan katanya. Jika panjang lengan kiri A ini diperpendek menjadi setengah kali semula, berarti setengah A nantinya, pada kalian kedua, tegangan tali F bertambah menjadi 2 kali semula. Nah, sudah diberikan jawaban. Alasannya, sebab tegangan tali bergantung pada lengan A dan panjang batang. Oke, sekarang tugas kita adalah melakukan konfirmasi gitu ya. Konfirmasi terhadap apakah benar ini pernyataannya. Kemudian apakah ini adalah alasannya gitu. Nah, perlu saya sampaikan kalau kamu ingin mengerjakan ini dengan cepat, sebenarnya kamu tinggal ingat kembali pelajaran di kelas 8 ya. Kalau kamu belum kelas 8, berarti kamu cek buku kelas 8. Itu tentang apa namanya? Tuas atau pengungkit. Nah, tapi konsep tuas itu sebenarnya kalau dilihat dari fisika yang lebih mendasar, konsep apa gitu ya. Kita coba lihat. Nah, ini ya sebenarnya masalah torsi begitu. Torsi itu apa? Gaya yang mengakibatkan suatu benda bisa berputar. Saya ulangi sekali lagi, gaya yang bisa mengakibatkan suatu benda berputar. Nah, ini itu pengertian secara sederhana. Cara matematika itu ditulis sebagai ini simbol yang mirip T, kita baca tahu itu. Dituliskan sebagai lengan gaya dikali gaya gitu. Gaya yang mengakibatkan benda berputar. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya yang mengakibatkan benda berputar? Kita misalkan ada dua gaya di sini, yaitu F1 dan F. Nah, F1 ini tidak semuanya mengakibatkan benda berputar. Karena kalau kita uraikan ada yang bagian ke bawah, ada yang bagian ke samping gitu ya. Nah, hanya ini yang mengakibatkan benda berputar pada F1. Sementara pada F, semuanya mengakibatkan benda berputar jika seandainya ini lebih kecil gayanya. Tapi kan katanya tadi dalam kesetimbangan. Oke, artinya jika sudutnya 90 derajat, maka sin tetanya sama dengan 1, sehingga torsi menjadi R dikali F. Ini jika theta sama dengan 90 derajat. Theta itu apa? Sudut antara gaya dengan lengan. Ini lengannya. Oke, supaya kamu lebih paham tentang torsi, lebih lanjutnya bagaimana, silakan kamu pelajari sendiri. Oke, kemudian selain terkait torsi, kita coba ingat kembali tentang masalah kesetimbangan, gitu ya. Mungkin kamu sudah belajar hukum Newton. Dalam hukum Newton, suatu benda setimbang tidak memiliki percepatan. Itu jika resultan gayanya sama dengan 0 gitu ya. Kalau kamu masih ingat hukum pertama Newton. Maka suatu benda juga tidak memiliki percepatan sudut atau tidak mengalami percepatan dalam putaran. Atau mungkin dia diam tidak berputar sama sekali jika resultan torsinya sama dengan 0. Ini sigma torsi sama dengan 0. Nah, torsi yang mengarah berlawanan ini berlawanan jarum jam. Sementara ini searah jarum jam. Dia ingin mengakibatkan batang berputar searah jarum jam. Ini berlawanan. Yang berlawanan kita tulis sebagai nilai positif. Yang searah jarum jam kita tulis sebagai arah negatif. Ini dari mana kamu silakan pelajari dari mana definisi torsi. Dan itu butuh matematika yang namanya perkalian silang vektor. Nah, dari situ asal mula negatif positifnya. Dalam pembahasan ini kita tidak akan tinjau itu. Nah, sekarang kita lihat torsinya berapa. Berarti lengan gaya, lengan gayanya A, yang tadi ini rumusnya tadi R lengan gaya dikali gaya. Lengan gaya yaitu A dikali F itu dikurang. Nah, kalau kita misalkan panjang tongkatnya adalah R, gitu ya, maka lengan gaya pada sebelah kanan adalah R dikurang A. Itu harus sama dengan 0. Nah, gaya yang diakibatkan oleh benda M ini adalah
M kali G. Kenapa? Ya, karena itu gaya berat suatu benda atau gaya gravitasi. Nah, di soal dikatakan A itu setengah kali panjang total, gitu ya. Maka R itu adalah 2 kali A. Ini 2 kali A. Kalau ini R, kalau segini setengah R, maka setengah R adalah A, maka R adalah 2A. Sehingga kita ketahui pada keadaan pertama, benda setimbang atau sistem setimbang jika gaya tegangan tali sama dengan massa dikali percepatan gravitasi atau berat dari benda ini. Nah, itu pada keadaan pertama. Sekarang, jika dia ingin tetap setimbang pada keadaan kedua, yang mana keadaan keduanya adalah sekarang lengan gaya tinggal setengah. Artinya, setengah A ini bergeser atau tumpuannya ada di sini. Ini tidak jadi tumpuan lagi. Kurang lebih seperti itu ya. Sehingga lengan pada M ini adalah ya sisanya. Berarti 1 dikurang 1/2. Yang tidak lain adalah 3/2 gitu ya. Jadi ini. Berarti A ditambah 1/2A. Kenapa? Karena lengan pada sebelah kanan ditambah setengah A. Jadi setengah A. Sekarang kita misalkan gayanya adalah F aksen. Setengah A dikali F aksen sama dengan A ditambah 1/2A. Gitu ya. Jadi ini 3/2. Ini 1/2. Maka 1/2A dikali F aksen. Mohon maaf ini F aksen. Sama dengan 3/2A dikali MG. A-nya dicoret. 2-nya dicoret juga. Maka F aksen sama dengan 6/2 MG. Oh, mohon maaf. Saya tidak perlu mencoret. Maksudnya ini dikalikan. Arti 6/2 MG. Yang tidak lain adalah 3 MG. Gitu ya. Nah, 3 MG artinya 3 kali F. Kenapa? Karena MG di sini tadi sama dengan F. Oke, kita tinjau kembali soalnya. Di soalnya dikatakan, ya, ini. Tegangan tali F bertambah 2 kali semula. Bertambah menjadi 2 kali semula. Oke, kita lihat di sini ternyata tegangan talinya menjadi 3 kali semula, gitu ya. Artinya ini pernyataannya sudah jelas salah. Maka opsi jawaban yang paling tepat itu hanya bagian paling terakhir ini. Pernyataan salah, karena ini pernyataan benar, benar-benar. Alasannya sudah benar, karena dia tadi tergantung pada A gitu ya.